Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alia Kemala Putri. Biasanya dipanggil Alia. Saya adalah anggota KSR Esa Unggul Angkatan 6. Saat ini saya bekerja di Palang Merah Indonesia di bagian pengurangan risiko bencana. Dan saat ini bergabung di gugus tugas COVID Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya mau menginformasikan, berbagi informasi mengenai disinfektan mandiri. Nah, kan besok mau Lebaran nih, di hari Minggu. Alangkah lebih baik pada saat kita bersih-bersih rumah, kita juga sekaligus melakukan disinfektan mandiri. Nah, kita pengantar dahulu apa itu disinfektan mandiri. Disinfektan itu adalah agen mikroba, agen antimikroba yang dirancang untuk menonaktifkan atau menghancurkan mikroorganisme. Nah, disinfektan ini bekerja untuk menghancurkan dinding sel mikroba atau yang mengganggu metabolisme itu sendiri. Jadi disinfektan itu adalah proses menghancurkan virus itu sendiri. Bagian mana yang sebenarnya dari virus itu yang hancur? Nah, dia menyerang lipid atau jaring ataupun lemak yang ada di virus sehingga dia akan terurai-urai virusnya. Apa bagian dari tubuh virus itu sendiri. Nah, bedanya antiseptik sama disinfektan apa sih? Yang pertama, yang sama dulu ya, antara antiseptik sama disinfektan. Mereka sama-sama mengandung bahan biosid, tapi yang membedakan adalah antiseptik lebih rendah kandungannya dibandingkan disinfektan. Kedua, kalau antiseptik ini berfungsi untuk di tubuh aja, jadi membunuh bakteri sama virus di tubuh, antiseptik. Makanya kita kayak hand sanitizer, lalu sabun mengandung antiseptik, nah itu tujuannya untuk di tubuh. Lalu kayak chlorhexidin, jadi kalau misalkan para petugas kesehatan, mereka setelah melakukan atau interaksi dengan pasien, mereka membersihkan dirinya dengan sabun chlorhexidin. Jadi antiseptik itu fungsinya adalah untuk di tubuh. Jadi sama-sama membunuh bakteri dan virus, cuman kalau antiseptik untuk di tubuh, sedangkan disinfektan itu di benda-benda mati. Jadi disinfektan kayak contohnya di meja, gagang pintu, lalu di permukaan lantai, lalu di kain. Nah, makanya itu pada saat seseorang terkena kulitnya pada saat melakukan disinfektan, itu harus cepat-cepat dicuci, karena itu sangat berbahaya buat kulit. Nah, kenapa melakukan disinfektan? Nah, berdasarkan penelitian dari CDC, WHO, sama Institut Kesehatan Amerika bahwa virus corona itu bertahan hidup di permukaan suatu benda. Ya, jadi nggak cuma di tubuh aja, memang perantaranya di tubuh, tapi virus itu masih tetap hidup di benda mati. Berdasarkan penelitian di kardus atau di karton, si virus corona ini selama 24 jam masih hidup. Lalu bahan plastik itu hingga 5 hari, kertas 4-5 hari, kayu dan kaca itu 4 hari, stainless steel 2 hari, sarung tangan medis dan aluminium itu 8 jam. Nah, jadi benda-benda mati ini bisa bukan sebagai perantara, tetapi virusnya masih hidup tuh di benda mati tersebut. Makanya buat teman-teman yang delivery paket segala macam, pada saat teman-teman menerima paket tersebut, agar segera disinfektan paketnya, karena di plastik aja sudah 5 hari. 5 hari itu dari mulai dibungkus oleh penjualnya sampai dengan kita terima, kan biasanya pengiriman 4-5 hari ya. Nah, kalau misalkan 4 hari, 5 hari itu virusnya masih hidup. Jadi pada saat teman-teman mendapatkan paket belanja online, itu segeralah lakukan disinfektan di paket tersebut.
Setelah itu juga cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan setelah menerima paket tersebut dan setelah melakukan disinfektan. Kita nggak pernah tahu virus corona ini apakah ada di dalam paket tersebut atau enggak. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita menjaga diri kan. Kita nggak perjalanan paket itu kan panjang ya, dari mulai si penjualnya, si pengirim, lalu si pemilah barang, kurir dan segala macamnya. Nah, itu kita harus tetap melakukan disinfektan buat barang-barang yang kita beli secara online. Jadi nggak cuman rumah aja gitu, tapi juga barang-barang yang kita beli juga. Terus, apa sih yang harus disiapkan pada saat melakukan disinfektan? Yang pertama adalah masker, lalu sarung tangan latex, lalu pelindung mata. Ini disarankan. Sebenarnya ini untuk mencegah uap alkoholnya ataupun dari cairan disinfektan itu sendiri berkontak dengan mata. Lalu sediakan ember. Lalu teman-teman silakan pilih antara pakai ada Wipol, lalu ada pemutih. Pilih salah satu, jangan dicampur. Tuangkan ke dalam ember, campur dengan air. Sendoknya disarankan sih sendok plastik aja, biar sekali buang. Karena kan nanti kontak makan lagi harus dicuci kembali dengan sangat bersih. Karena kalau enggak, ya bisa keracunan ya. Nah, cara melarutkannya gimana sih? Yang pertama, 2 sendok dari, aku pilihnya pemutih. Lalu masukkan 2 sendok makan dari Wipol tersebut. Lalu campur dengan air. Lalu aduk. Aduknya pakai kayu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana pengenceran bahan-bahannya. Ada berbagai macam merek, ada Wipol. Ini cuma contoh ya. Ini 2 sendok makan untuk 1 liter air. Jangan lebih, jangan kurang ya. Terus ada SOS yang buat pembersih, bisa merek apapun, karena itu buat lantai. 1 tutup botol untuk 5 liter air. Lalu ada Dettol pembersih lantai. 1 tutup botol untuk 5 liter air, sama kayak SOS. Jadi komposisi Dettol sama SOS, Dettol pembersih lantai, itu sama. 1 botolnya untuk 5 liter. Lalu ada Mr. Muscle untuk pembersih lantai, itu 1 botol tetap 5 liter. Untuk yang di lantai, merek yang mengandung benzalkonium, itu patokannya tetap 1 botol itu tutup botol untuk 5 liter, sedangkan yang mengandung pine oil itu 2 sendok makan untuk 1 liter. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, pertama, singkirkan makanan yang ada di rumah teman-teman semuanya. Lalu siapkan kain, karena setelah teman-teman menyemprotnya, ini untuk barang-barang seperti gagang pintu dulu ya. Gagang pintu, gagang pagar, lalu furniture. Biasanya kalau di kursi itu ada alas buat pegangan tangannya, saklar lampu, itu lebih banyak kontaknya toh. Terus itu pakai spraying, lalu sama lap. Lapnya bisa pakai yang berbahan flanel atau lap kain atau kanebo. Kalau aku biasanya pakai kanebo sih. Ini disemprotkan di suatu benda, contoh di sini. Nah, teman-teman semprotkan. Tipsnya adalah semprotkan searah dengan arah angin. Soalnya kalau berlawanan memuncrat ke muka kita, ya kan, berbahaya. Jadi kalau melakukan di rumah itu disinfektan, semprot aja. Lalu tunggu 10 menit.
Tunggu biarkan air itu mengalir hampir semua yang digagang atau di saklar lampu. Hati-hati untuk saklar lampu yang ada stop kontaknya juga. Nah, itu tunggu sampai 10 menit, lalu langsung dilap. Jadi jangan langsung dilap aja. Jangan dibiarkan lama-lama. Terus, kalau spraying lingkungan tuh, yaitu digagang-gagang pintu, bukan di got-got ya. Bahwa spraying itu di tempat atau benda-benda yang sering untuk kontak dengan tangan. Kayak gagang pintu, lalu juga saklar lampu, lalu juga kalau yang biasa motoran itu pengguna motor, jangan lupa di stangnya. Nah, itu untuk barang-barang yang langsung dengan kontak tangan. Nah, karena corona ini adalah penularan melalui droplet, maka harus juga di lantai. Jadi di lantai dengan campuran yang tadi, tapi jangan, misalkan kalau mau Wipol ya Wipol aja, kalau mau Baiklin aja gitu. Jangan dicampur-campur lah. Dibersihkan dulu, disapu, lalu dipel, nanti 10 menit baru dipel lagi dengan lebih kering. Remote AC, remote TV, handphone, itu lebih baik menggunakan tisu basah untuk melakukan disinfektannya. Karena kalau cairannya masuk bisa merusak remote TV atau remote AC ataupun handphone, jadi lebih baik jika menggunakan tisu basah. Tisu basahnya, tisu basah yang mengandung alkohol ya, bukan tisu yang dibasahi. Tisu kering yang dibasahi enggak, tapi emang tisu basah. Nah, setelah melakukan disinfektan, pokoknya teman-teman singkirkan makanan, lalu disinfektan yang kontak langsung dengan tangan, lantai, peralatan makan itu juga nggak cuma dikucek-kucek doang, tapi juga tetap harus pakai disinfektan, lalu dicuci dengan peralatan dapur yang tadi pakai Wipol dan Baiklin, tapi setelah itu dicuci kembali dengan sabun pencuci piring, dibersihkan itu semuanya. Nah, kalau sudah bersih semuanya, udah beres-beres, lalu ditunggu 10 menit, lalu baru dilap kering semuanya. Nah, setelah melakukan itu semua, teman-teman untuk langsung ganti baju, bajunya diapain? Bajunya langsung direndam, jangan disatukan dengan baju yang kotor lainnya, lebih baik langsung direndam, langsung dicuci, lalu juga peralatan yang tadi, masker jangan dipikir yang masih kering, gantung aja, jangan. Itu masker itu setiap teman-teman melakukan aktivitas di luar atau tadi melakukan disinfektan langsung dicuci. Kalau pakai masker kain, kalau pakai masker medis langsung disobek, jangan langsung dibuang tapi disobek dulu, dirusak dulu baru dibuang. Itu direndam di deterjen ya, deterjen merek apapun, lalu dicuci biasa, mau pakai mesin cuci atau cuci tangan, tapi jangan dicampur sama baju kotor lainnya. Lalu si orangnya, kayak kita yang sudah melakukan disinfektan adalah cuci tangan. Akan lebih baik jika juga mandi, karena kan toh sudah beres-beres juga kan. Cuci tangannya pakai sabun selama 20 detik. Kenapa 20 detik ya? Ya tadi, karena emang fungsinya sabun itu menghancurkan lemak yang ada di virus, sehingga si virusnya itu organnya tercerai-berai. Jadi harus 20 detik pakai sabun, tidak cuma dikucek-kucek aja. Nah, setelah itu ganti pakaian dan tetap jaga kesehatan. Nah, berapa lama sih melakukan disinfektan? Kalau bersih-bersih di rumah itu ya harus minimal 1 kali sehari. Ingat ya, minimal 1 kali sehari. Kalau di pondok pesantren tuh 3 kali sehari. Di ruang-ruang publik kayak pondok pesantren, yayasan, itu lebih baik 3
3 hari sekali karena kontak dengan antar manusianya dia lebih sering. Kalau kita mau ada spraying masalah lingkungan berapa lama? Akan lebih baik jika 3 hari sekali. Tapi ingat bahwa spraying yang dilakukan oleh suatu lembaga ataupun dilakukan di tingkat masyarakat itu untuk menstimulus masing-masing rumah untuk tetap melakukan disinfektan. Nah, terus bedanya membersihkan sama disinfektan apa? Ya sama, cuman yang bedanya adalah kalau kita bersih biasa kan cuman kayak, oh ya dulu biasanya kita cuman air dilap, sudah kelihatan tidak kotor, ya sudah gitu. Tapi di masa pandemi ini tetap harus ada cairan disinfektan itu, walaupun kelihatannya, sama aja kan sama-sama bersih. No, virus itu tidak terlihat, makanya itu kita menghancurkannya dengan cairan-cairan disinfektan itu. Nah, lalu karena tadi dibilang bahwa disinfektan itu untuk di benda mati, gimana kalau misalkan terkena tangan atau mata, ya itu teman-teman harus langsung bilas dengan air bersih yang mengalir ya, air bersih yang mengalir. Kalau misalkan tertelan, misalkan lagi spray terus lagi nyanyi-nyanyi terus ketelan gitu ya langsung dikumur-kumur, langsung dimuntahkan. Kalau misalkan muncul seperti pusing, mual, muntah, nah teman-teman harus segera ke pertolongan medis atau rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Oke.